Pada spoiler kali ini kita kembali dilanjutkan dengan Paviliun Bintang Jatuh yang saat ini telah mencapai titik kedamaian. Bahkan Babang Tampan Xiaoyan juga telah mengirimkan utusan ke Sekte Bunga dan Burning Flame Valley untuk mengadakan persekutuan. Dan setelah utusan kembali, Xiaoyan pun mendapat berita, ternyata Sekte Bunga dan Burning Flame Valley telah memberi jawaban yang jelas. Lalu mereka sedang menunggu kepala Paviliun Junior untuk memutuskan kapan mengumumkan berita ini, sehingga kegembiraan pun seketika melonjak di mata Xiaoyan ketika dirinya mendengar kabar terbaru. Namun Xiaoyan dan Yao Lao tidak terburu-buru karena tujuan mereka saat ini adalah menuju ke Pil Region. Abah Yao Lao pun berkata, mereka harus bergegas menuju ke Pil Tower. Karena jika mereka ingin meyakinkan Pil Tower untuk bergabung dengan aliansi, maka kemungkinan harus secara pribadi mengunjungi mereka. Xiaoyan pun mengangguk dan mengerti bahwa Pil Tower tidak seperti Sekte Bunga dan Burning Flame Valley, sehingga mereka harus pergi secara pribadi jika mereka ingin membentuk aliansi ini. Lalu Xiaoyan bertukar pandangan dengan Yao Lao dan keduanya memiliki pemikiran yang sama. Tentu permasalahan ini benar-benar harus diselesaikan sesegera mungkin. Lalu akhirnya dengan keputusan yang dibuat Xiaoyan dan Yao Lao pun tidak menunda lagi. Saat ini keduanya membuat beberapa persiapan sebelum akhirnya bergegas ke Pil Region karena Paviliun Bintang Jatuh baru saja stabil, dan hanya mereka berdua yang tersisa dalam perjalanan ini, sedangkan Tante Kailin, dokter peri kecil dan yang lainnya tetap di belakang untuk menjaga Paviliun Bintang Jatuh. Kemudian singkat cerita dengan kekuatan Banseng milik Yao Lao dan Doseng milik Xiaoyan maka mereka pun telah sampai di Pil Tower. Xiaoyan dan Yao Lao duduk di aula besar di tingkat atas Pil Tower. Lalu seorang tetua menara Pil dengan cepat mundur dan memberitahu 3 kepala besar tentang kedatangan mereka. Sehingga keheningan di aula besar pun berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu yang tertutup rapat pun didorong terbuka dan tawa keras segera menyusul. Suan Kongze yang berjubah putih pun tertawa, dan dengan cepat masuk diikuti dengan Tian Leizu dan Suan Yi. Suan Kongzi pun tertawa sebelum akhirnya berkata, ini sungguh tamu yang langka, karena tidak disangka bahwa dirinya bisa melihat Yao Lao lagi. Abah Yao Lao pun meletakkan cangkirnya dan dirinya melihat ketiganya yang menyapa mereka dengan senyuman. Yao Lao pun berkata, sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu dan apa kabar mereka semua? Suan Kongze dan 2 orang lainnya di belakang pun dengan cepat berjalan melewati aula besar, lalu mereka tiba di depan Yao Lao dan melihat wajah familiarnya, dan sesaat kemudian Suan Kongze menghela nafas dengan lembut sebelum akhirnya menepuk bahu Yao Lao. Dirinya kembali berkata, tidak terduga dirinya masih bisa melihat Yao Lao. Lalu senyum di wajah Yao Lao pun menjadi lebih padat setelah melihat cara mereka bertindak. Yao Lao pun menepuk bahu Suan Kongze sebelum matanya mendarat di Suan Yi. Yao Lao pun tertawa dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak mereka bertemu, akan tetapi Suan Yi masih secantik biasanya. Wajah Suan Yi pun sedikit menjadi merah setelah mendengar pujian ini dan kedua matanya dipenuhi dengan kelembaban. Dan sikapnya yang seperti gadis kecil menyebabkan Xiaoyan merasa tidak bisa berkata-kata, karena tampaknya kepala raksasa Pil Tower ini benar-benar memiliki perasaan terhadap gurunya. Kemudian mereka berempat pun tertawa dan mengobrol sejenak setelah mereka bertemu. Xiaoyan pun tidak dapat menyangkal dan yang bisa dirinya lakukan hanyalah berdiri tanpa daya di samping dan menemani mereka. Tidak lama Suan Kongze pun segera berkata, Yao Lao telah benar-benar menerima murid yang baik, karena Xiaoyan masih muda akan tetapi dirinya sudah mencapai kelas Doseng. Selain itu dirinya juga benar-benar menghargai hubungan. Xiaoyan pun tanpa sadar tertawa sebelum akhirnya berkata tetua Suan Kongze benar-benar terlalu berlebihan. Suan Kongze pun tersenyum saat dirinya menjawab, saat ini dirinya tidak pantas disebut tetua, karena gelar tetua adalah untuk mereka yang lebih kuat. Terlepas dari apakah itu dalam hal melatih doki atau keterampilan alkemis, dan kemungkinan dirinya tidak dapat membandingkannya dengan Xiaoyan, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terdiam. Sementara itu Suan Kongze pun mengalihkan pandangannya ke arah Yao Lao, kemudian dirinya segera berkata, Yao Lao tidak akan berkunjung tanpa alasan.
dan tampaknya kunjungan Yao Lao ke Pil Tower pada saat ini melibatkan beberapa permasalahan besar. Senyum di wajah Yao Lao pun memudar setelah mendengar bahwa mereka akan membahas hal-hal penting ini, sedangkan kelompok Suan Kongze pun mengerutkan keningnya setelah mendengar hal ini, lalu mereka bergumam bahwa masalah ini sedikit merepotkan, dan bukankah Yao Lao telah mengetahui betapa keras kepala orang-orang tua itu? Yao Lao pun menjawab dengan serius, dirinya sadar hal ini akan merepotkan, akan tetapi dirinya harus mencobanya, karena aula jiwa terlalu kuat dan tidak satu pun dari pihak mereka akan mampu melawan sendirian. Sementara itu Suan Yi pun mengurutkan kening dan berkata, masalah ini akan jauh lebih mudah jika leluhur masih ada, dan hanya satu kata dari dirinya yang sudah tua akan menentukan jawaban akhirnya. Yao Lao pun segera bertanya dengan suara terkejut, apakah orang itu telah menghilang kembali? Suan Kongze dan dua orang lainnya pun dengan pahit tersenyum dan mengangguk bersamaan. Suan Kongze berkata, dirinya telah lama menghilang, dan sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah mendengar sepatah kata pun dari dirinya, dan jika token giok spiritual masih belum baik-baik saja, maka mereka akan berpikir bahwa dirinya telah mengalami kecelakaan. Sementara itu Xiao Yan pun di sampingnya bertanya, apa yang dimaksud dengan leluhur ini? Tentu saja Xiao Yan tidak bisa menahan rasa penasaran setelah mendengar percakapan mereka. Selain itu Yao Lao juga tidak pernah menyebutkan bahwa ada leluhur di dalam Pil Tower. Yao Lao pun segera berkata, leluhur ini dapat dianggap sebagai salah satu pendiri Pil Tower, bahkan dirinya juga seorang ahli yang paling berpengalaman di Pil Tower, lalu kata-katanya akan mempengaruhi keputusan apapun. Dan jika dirinya setuju dengan aliansi ini maka tidak akan ada masalah, akan tetapi jika dirinya tidak setuju, maka tidak akan ada harapan untuk aliansi ini. Suan Kongze pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ikut menjelaskan, dirinya berkata, leluhur ini suka berkeliaran dan bersenang-senang di dunia luar, bahkan dirinya menghilang sepanjang waktu dan mereka bertiga hanya bertemu dengannya sekali selama bertahun-tahun ini. Lalu hal yang paling disukai leluhur adalah menemukan wanita hamil. Tentu saja targetnya bukan wanita hamil tersebut, akan tetapi bayi yang ada dalam kandungan mereka, dan lebih tepatnya dirinya ingin menemukan insiden di mana bayinya kehilangan nyawanya sebelum meninggalkan rahim ibunya karena kecelakaan, dan setelah menemukan bayi yang meninggal lebih awal, maka dirinya kemudian akan masuk ke tubuh ibu hamil, dan dengan cara khusus dirinya akan berubah menjadi bayi biasa. Tentu saja dirinya akan lahir tumbuh dan menjalani hidupnya seperti orang lain, dan sampai akhirnya tubuh itu mati. Xiao Yan pun benar-benar tercengang saat dirinya menatap wajah Suan Kongze yang tersenyum pahit. Suan Kongze pun tertawa kering dan berkata, leluhur ini benar-benar manusia yang sangat unik. Suan Kongze perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhurnya bukanlah manusia. Lalu dirinya pun segera menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, bentuk aslinya adalah pil obat. Tentu saja Xiao Yan pun tercengang sebelum akhirnya menghirup udara dalam-dalam dan bertanya, apakah ini pil obat tingkat D yang legendaris? Suan Kongze tidak terkejut melihat keterkejutan dari Xiao Yan, lalu dirinya pun segera tertawa dan berkata, pil obat tingkat D sangat langka bahkan di zaman kuno, jadi bagaimana orang bisa memperbaikinya? Dan untuk saat ini tetua yang memurnikan leluhur adalah salah satu pendiri Pil Tower, akan tetapi tetua itu telah meninggal, dan 1 tahun sebelum dirinya akan mati dirinya menghabiskan semua usahanya untuk memperbaiki pil obat, lalu nenek moyang ini telah kelelahan ketika pil terbentuk dan akhirnya mati dengan tenang, namun pada saat itu rohnya memasuki pil obat tingkat 9 dengan cara yang aneh, sehingga menyebabkan pil obat tingkat 9 ini mengalami transformasi, lalu selanjutnya pil obat ini berubah menjadi bentuk manusia yang tidak meninggalkan Pil Tower, dan dari sudut pandang tertentu, maka leluhur ini dapat digambarkan sebagai avatar unik dari sesepuh itu, akan tetapi kontrol terhadap avatar ini agak rumit, karena dengan aliran waktu leluhur telah menyelamatkan Pil Tower dari kehancuran berkali-kali, dan pada akhirnya tidak ada yang bisa menandingi statusnya di Pil Tower. Akan tetapi meskipun begitu dirinya tidak terlalu tertarik dengan hal ini.
sehingga dirinya akan hilang setelah Piltover stabil dan tidak ada yang bisa menemukannya. Saat ini Xiao Yan pun mencetak keringat di dahinya dan berpikir, ternyata asal-usul leluhur dari Piltover ini benar-benar misterius, dan setelah memikirkan hal ini hati Xiao Yan pun tanpa sadar merasa terguncang oleh kekuatan yang pernah dimiliki Piltover, kemudian dirinya pun bergumam, tertua itu mampu memperbaiki Pilsuan tingkat 9 dan menyebabkannya bermutasi, dan sepertinya kekuatannya paling tidak berada di tingkat bintang 5 atau 6 Doseng. Suan Kongze pun melambaikan tangannya sebelum akhirnya memerintahkan untuk melupakan hal ini, karena tidak perlu membahas masalah yang berkaitan dengan leluhur lagi. Hal itu karena dirinya telah hilang selama bertahun-tahun, sehingga tidak ada yang tahu kapan dirinya akan muncul, dan mungkin dirinya saat ini dalam wujud bayi yang melakukan apa yang disebut dengan mengalami kehidupan. Sebuah kejutan di hati Xiao Yan pun perlahan ditarik sebelum akhirnya dirinya bertanya, bagaimana dengan permasalahan aliansi? Suan Kongze pun segera menjawab, karena leluhur tidak ada maka semua masalah utama Menara Pil diputuskan oleh Dewan Ketua Utama Menara Pil Kecil dengan pemungutan suara, dan ada total 10 kursi di Dewan Tetua Agung. Lalu mereka bertiga sebagai kepala besar Piltover juga ada di dalamnya. Meskipun ini permasalahannya, namun mereka hanya memiliki 3 suara. Selain itu 7 orang tua yang tersisa jauh lebih berpengalaman daripada mereka. Tentu saja kata-kata trio Suan Kongze tidak akan banyak berdampak pada mereka. Namun meskipun bukan tidak ada harapan mengenai hal ini, akan tetapi ada 2 dari 7 sesepuh memiliki permusuhan yang sangat besar dengan Hall of Soul, dan jika bisa meyakinkan mereka maka akan ada total 5 suara, sehingga dengan begitu jumlah suara yang mereka miliki akan seimbang. Saat ini mata Yao Lao pun menjadi cerah setelah mendengar hal ini sebelum akhirnya bertanya, bisakah Suan Kongze meyakinkan tentang hal ini? Suan Kongze pun berkata, dirinya tidak dapat memastikannya, akan tetapi setidaknya dirinya bisa mencobanya. Selain itu mengapa Yao Lao dan Xiao Yan tidak mengikutinya ke Menara Pil Kecil, sehingga dengan begitu Suan Kongze juga bisa melaporkan permasalahan ini, dan orang-orang tua itu pasti akan sedikit terkejut. Yao Lao pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak dirinya memasuki tempat itu. Lalu Yao Lao pun memandang ke arah Xiao Yan dan tertawa sebelum akhirnya berkata, mereka yang telah berkumpul semuanya adalah guru alkemis yang pernah memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah, dan Xiao Yan benar-benar beruntung bisa masuk dan ini akan menjadi pembuka mata. Suan Kongze pun tertawa dan berkata, dengan kemampuan Xiao Yan saat ini maka Xiao Yan mungkin akan membuka mata orang-orang tua itu. Lalu Suan Kongze pun segera berdiri sebelum akhirnya berjalan ke ujung aula besar sebelum menekan tangannya ke dinding halus seperti batu giok. Lalu riak menyebar dari telapak tangannya dan semua orang melihat dinding mulai bergoyang dengan cepat, dan dalam sekejap mata dinding pun telah berubah menjadi terowongan spasial yang berputar perlahan. Lalu setelah itu Suan Kongze pun memimpin berjalan ke terowongan diikuti dengan kelompok Xiao Yan. Setelah itu terowongan pun perlahan menyebar setelah orang terakhir masuk sebelum akhirnya berubah kembali menjadi dinding yang keras. Kemudian setelah menempuh jarak yang pendek melalui terowongan spasial kelompok mereka pun akhirnya tiba. Saat ini ekspresi Xiao Yan pun seketika benar-benar tercengang setelah merasakan aroma bahan obat yang sangat padat. Mata Xiao Yan pun menyapu sekeliling dan dirinya terkejut menemukan bahwa seluruh gunung ini dipenuhi dengan banyak kebun obat. Suan Kongze pun segera menjelaskan, kebun obat ini milik berbagai pemilik, dan mereka adalah kehidupan baru dari orang-orang tua tersebut. Setelah perkataannya terdengar Suan Kongze pun mengangkat kakinya dan berjalan menuju ke puncak gunung. Kelompok Xiao Yan pun dengan cepat mengikutinya dari belakang. Saat ini rombongan mereka pun melewati beberapa jalan pegunungan sebelum akhirnya mereka berhenti di puncak gunung. Kelompok Suan Kongze pun menempatkan Xiao Yan dan Yao Lao di sebuah rumah batu yang agak sederhana sebelum bergegas pergi. Setelah agak sedikit lama Suan Kongze pun kembali dengan 2 orang lainnya. Suan Kongze pun tertawa getir setelah memasuki rumah. Kemudian dirinya memandang Xiao Yan dan berkata, dirinya memiliki 2 berita.
yang satu baik dan yang satu buruk. Kabar baiknya adalah mereka dapat mengumpulkan 5 suara untuk mendukungnya, sedangkan kabar buruknya adalah dalam 3 hari Dewan Tertua Utama akan menerima tetua baru, dan ketua baru ini juga akan memiliki 1 suara. Namun sayangnya orang dengan peluang terbesar untuk masuk ke Dewan Tetua Utama juga adalah orang tua yang sangat bertele-tele, dan Yao Lao pasti kenal dengan orang tua ini. Yao Lao pun mengurutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya, apakah itu iblis tua Ho? Suan Kongze pun mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa itu memang benar, dan dengan pandangannya yang bertele-tele atau alasan lainnya, maka dirinya pasti akan memilih menentang aliansi jika dirinya menjadi tertua baru. Yao Lao pun hanya bisa tersenyum pahit ketika dirinya mendengar kata-kata ini. Tian Leizi pun segera bertanya dengan suara yang dalam, apa yang harus mereka lakukan? Karena jika orang tua itu benar-benar memilih menentang aliansi, maka tidak akan ada harapan untuk aliansi. Sementara itu Suan Yi pun segera berkata, ini tidak sepenuhnya tanpa harapan, dan bukankah semuanya akan baik-baik saja jika mereka tidak membiarkan iblis tua Hu itu menjadi ketua baru? Suan Kongze pun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mudah diucapkan akan tetapi sulit untuk dilakukan, karena siapa orang yang berada di pegunungan Pil Tower yang bisa bersaing dengan iblis tua Hu? Yao Lao mungkin bisa akan tetapi dirinya mundur dari Pil Tower atas kemauannya sendiri pada saat itu, sehingga menurut aturan dirinya tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersaing. Suan Yi pun membelah seikat rambut di dahinya dan tersenyum aneh sebelum akhirnya matanya beralih ke Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata, Yao Lao mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, akan tetapi Xiao Yan memilikinya, ditambah lagi Xiao Yan adalah juara Pil Gathering dan calon penerus untuk menjadi raksasa Pil Tower. Tentu saja status ini memberinya kualifikasi untuk bersaing, sehingga hal itu hanya akan tergantung apakah Xiao Yan akan mampu mengalahkan iblis tua Ho atau tidak. Selain itu orang tua itu adalah seseorang yang hampir mengambil tempat juara Pil Gathering dari Yao Chen pada saat itu. Suan Kongze dan yang lainnya pun sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Suan Yi. Mereka pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Suan Kongze pun berkata, meskipun senioritas iblis tua Ho jauh melampaui Xiao Yan, namun mungkin bisa bersaing dengan orang tua itu dengan kemampuannya saat ini. Menanggapi hal itu Yao Lao pun mengangguk dan tertawa sebelum akhirnya berkata, biarkan Xiao Yan bersaing dengan orang tua itu, dan Yao Lao juga ingin memberitahu iblis tua itu bahwa bukan hanya Yao Chen yang dapat mengalahkannya, bahkan hanya dengan murid yang dirinya rawat pun masih bisa mengalahkannya. Tian Leizi pun segera tertawa keras dan berkata, jika itu benar-benar terjadi maka kemungkinan wajah iblis tua Ho akan berubah menjadi hijau. Sementara itu Xiao Yan hanya terdiam ketika mendengar keempat orang ini memutuskan bahwa Xiao Yan harus bersaing setelah beberapa kalimat, akan tetapi dirinya juga jelas menyadari bahwa masalah ini akan menentukan keberhasilan dari aliansi. Oleh karena itu Xiao Yan pun tidak keberatan dengan kompetisi tersebut, dan dengan keterampilan alkemisnya saat ini, maka dirinya tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun. Bahkan ketika berhadapan dengan iblis tua yang sangat tua itu, Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya, berapa banyak warna yang dimiliki oleh pil lightning dari pil obat yang dimurnikan oleh iblis tua itu? Suan Kongze pun berpikir sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata, sudah bertahun-tahun sejak dirinya melihat iblis tua itu pergi keluar, dan terakhir kali dirinya melihatnya memurnikan pil dengan seluruh kekuatannya maka seharusnya 2 dekade yang lalu, dan pada saat itu dirinya berhasil menarik pil lightning 8 warna, dan dirinya mungkin akan bisa menarik pil lightning 9 warna saat ini. Xiao Yan pun terdiam setelah mendengar kata-kata Suan Kongze. Xiao Yan berpikir bahwa orang ini memang layak menjadi seseorang yang telah bersaing dengan Yao Lao untuk menjadi juara Pil Gathering, karena keterampilan alkemis seperti itu dapat dianggap sebagai yang terbaik di seluruh dataran tengah. Sementara itu Yao Lao pun mengerutkan kening dan berkata, orang tua itu telah berkembang sangat cepat selama bertahun-tahun ini. Oleh karena itu untuk mengalahkannya Xiao Yan harus memurnikan pil obat tingkat 9.
Suan Kongze dan dua orang lainnya pun mengangguk dan mata mereka segera beralih ke arah Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya, apakah Xiao Yan memiliki kepercayaan diri? Xiao Yan pun dengan lembut menggosok jarinya sebelum akhirnya menjawab, dirinya bisa mencobanya, meskipun Xiao Yan tidak pernah memperbaiki pil obat tingkat 9, namun kekuatannya saat ini telah melonjak dan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat selama 2 tahun pelatihannya. Tentu saja Xiao Yan sudah melangkah ke keadaan surgawi dari keadaan jiwa, dan Xiao Yan tidak lebih sama dari Yao Lao dan yang lainnya dari generasi yang lebih tua. Kelompok Suan Kongze pun menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata dari Xiao Yan. Mereka pun segera berkata untuk segera melakukan hal ini, karena mereka akan menemukan cara untuk mengizinkan Xiao Yan bergabung dengan kompetisi, dan tidak ada banyak masalah dengan kualifikasi juara pil gatheringnya. Sementara itu mereka berdua harus tinggal di sini selama 3 hari ke depan, lalu lingkungan tempat ini sangat sunyi dan cocok untuk para alkemis. Yao Lao dan Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya Suan Kongze pun tertawa dan berdiri. Dirinya pun segera pergi diikuti dengan Suan Yi dan Tian Leizi. Sementara itu Xiao Yan dan Yao Lao pun tinggal di Pil Tower Mountain selama 3 hari berikutnya. Lalu banyak alkemis generasi tua yang tiba selama 3 hari ini. Tentu saja mereka secara alami datang karena adanya Yao Lao, dan sebagian besar orang-orang tua ini berkenalan dengan Yao Lao, karena mereka tentu ingin datang dan berkunjung setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Kemudian singkat cerita 3 hari pun telah berlalu dalam sekejap karena suasana yang relatif semarak ini, dan bagian atas Pil Tower Mountain adalah lapangan terbuka yang jarang dikunjungi, namun saat ini pengunjung di sini cukup ramai, sementara jumlah orang yang tersebar di lapangan terbuka secara bertahap meningkat. Yao Lao dan Xiao Yan dipimpin oleh Suan Kongze dan yang lainnya, lalu banyak orang dengan cepat berkumpul setelah melihat Yao Lao muncul. Kemudian mereka tertawa saat menyapanya dan dari sini orang dapat mengatakan bahwa Yao Lao cukup populer di dalam menara pil kecil ini. Yao Lao pun tersenyum saat dirinya menyapa teman-temannya, namun akhirnya ada suara yang tidak ramah pun tiba-tiba terdengar. Suara tersebut segera berkata kepada Yao Lao, ini adalah Yao Chen yang ternyata memang masih hidup, dan dengan segera setelah itu kerumunan pun terpisah dan membentuk jalan. Tertua kecil dan kurus berjubah abu-abu perlahan berjalan mendekat. Yao Lao pun tersenyum ketika dirinya melihat lelaki berjubah abu-abu tersebut dan mengajukan beberapa pertanyaan retoris. Yao Lao pun segera tertawa dan berkata, ini ternyata adalah Iblis Tua Hou, dan jika Iblis Tua Hou saja masih hidup maka bagaimana mungkin Yao Lao bisa mati sebelum dirinya? Sementara itu hati Xiao Yan pun bergetar setelah mendengar perkataan Yao Lao. Lalu matanya segera tertuju pada pria tua berjubah abu-abu tersebut dan bergumam, apakah ini yang disebut dengan Iblis Tua Hou? Xiao Yan pun berpikir bahwa ukuran lelaki tua itu agak mirip dengan nama keluarganya Hou yang berarti monyet, dan wajahnya yang tua tampak agak kuno dan tampak seperti wajah orang mati yang masih hidup. Tidak lama pria tua berjubah abu-abu pun mengerutkan keningnya dan berkata, dirinya mendengar bahwa Yao Chen berencana untuk mengambil bagian dalam seleksi tertua, lalu setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun maka inilah saatnya bagi Iblis Tua Hou untuk melihat, apakah keterampilan alkemis Yao Chen telah meningkat atau tidak. Menanggapi hal itu Yao Lao pun tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-katanya, kemudian dirinya pun menggelengkan kepalanya dan berkata, Yao Chen bukanlah orang yang berpartisipasi kali ini. Dan jika Iblis Tua Hou benar-benar bersikeras untuk bersaing dengan Yao Chen, maka dirinya harus mengalahkan muridnya terlebih dulu, dan dirinya secara kebetulan bergabung dengan kompetisi ini. Orang tua berjubah abu-abu itu pun menoleh ke samping dan melihat Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Yao Lao, lalu ekspresinya tenggelam setelah dirinya menyadari usia dari Xiao Yan. Dirinya pun dengan dingin tertawa sebelum akhirnya bertanya, apakah bayi kecil ini memiliki kebanggaan dan kualifikasi untuk berpartisipasi? Dirinya pun segera melirik ke arah Yao Lao dan berkata, bahkan jika Yao Chen ingin menggunakan pintu belakang, maka Yao Chen tidak boleh melakukannya seperti ini, karena ini adalah menara pil kecil bukan dataran tengah.
Menanggapi hal itu, Suan Kongze pun segera melirik ke arah iblis tua Hou. Dirinya pun segera berkata, Xiao Yan adalah juara pil gathering, sehingga dengan begitu apakah Xiao Yan tidak memenuhi persyaratan? Ekspresi iblis tua Hou berubah setelah mendengar gelar ini, karena saat itu dirinya telah kehilangan tempat juara kompetisi pil gathering dari Yao Chen hanya sedikit, dan hal ini telah menjadi duri di dalam hatinya. Namun tanpa diduga Xiao Yan telah diajari Yao Chen juga telah mencapai gelar ini. Iblis tua Hou pun berkomentar dengan pahit, sepertinya kualitas pil gathering benar-benar telah berkurang. Suan Yi pun segera menjawab dengan suara yang lemah, iblis tua Hou telah salah, karena Xiao Yan telah menyempurnakan pil lightning 5 warna selama pil gathering ini untuk menjadi pemenang, lalu pesaingnya bahkan lebih ketat daripada kompetisi di zamannya. Para tertua di sekitarnya pun mengungkapkan wajah terkejut setelah mendengar pil lightning 5 warna, karena pada saat ini mungkin tidak sulit bagi mereka untuk memurnikan pil tingkat ini, akan tetapi ketika mereka berpartisipasi di dalam pil gathering sudah relatif baik ketika mereka menarik pil lightning, sehingga dengan begitu pil lightning 5 warna relatif jauh dari jangkauan mereka pada saat itu. Sementara itu wajah iblis tua Hou menjadi lebih serius setelah mendengar jawaban ini, dan sepertinya banyak jarum lembut yang menusuknya hingga dirinya cukup murka. Dirinya pun merasa sedikit malu saat dirinya melambaikan bajunya dan dengan dingin mendengus, dirinya pun segera berkata, pil lightning 5 warna tidak ada apa-apanya di sini, karena Yao Chen tidak akan berpartisipasi maka izinkan dirinya untuk mengambil posisi tertua ini. Namun karena anak kecil ini adalah murid Yao Chen maka orang tua ini akan membantu Yao Chen mengajarinya. Yao Lao pun segera tersenyum sebelum akhirnya berkata, muridnya ini benar-benar tidak tahu batasannya, karena iblis tua Hou bermaksud untuk mengajarinya maka Yao Chen akan mengizinkannya. Iblis tua Hou pun bisa mendengar ejekan di dalam kata-kata Yao Lao, dirinya pun mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya berbalik dan pergi dengan marah. Sementara itu Yao Lao pun tersenyum saat mempelajari punggung iblis tua Hou yang menjauh. Dirinya pun dengan lembut berkata, sepertinya mereka perlu menghancurkan mimpi indah iblis tua ini untuk menjadi tertua. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya dengan lembut mengangguk dan berkata, dirinya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelajaran kepada orang tua bau menyan itu. Lalu singkat setelah itu sebuah gong kuno merdu perlahan bergema melalui tanah terbuka ini, dan puncak gunung menjadi terdistorsi setelah gong ini mulai bergetar. Lalu 7 sosok tua muncul di puncak batu di tanah terbuka, dan tanpa peringatan sebelumnya banyak orang membungkuk dan menyapa 7 tetua ini. Setelah melihat mereka, Dewan Tetua Utama dapat dianggap sebagai badan keputusan tertinggi di menara pil kecil ini, dan sesepuh ini secara alami memiliki status yang sangat tinggi. Setelah itu mereka semua telah dipilih dari menara pil kecil dan merupakan individu yang sangat dihormati. Oleh karenanya banyak orang di menara pil kecil ini yang benar-benar menghormati mereka. Sementara itu Xiao Yan pun bercampur dengan kerumunan dan matanya menyapu 7 sesepuh ini. Setelah perlahan menyapu pandangannya ke arah mereka, akhirnya Xiao Yan berhenti pada 4 orang, karena aura dari keempat individu ini tampak sangat kuat. Bahkan di antara ketujuh sesepuh itu terutama lelaki tua tanpa ekspresi berpakaian linen yang berdiri di tengah, Xiao Yan pun bergumam, 2 banseng tingkat menengah, 1 banseng tingkat tinggi dan 1 yang telah mencapai tingkat awal bintang kedua kelas doseng. Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Pil Tower? Jadi tidak heran itu sebanding dengan Hall of Soul. Mata Xiao Yan pun berhenti pada pria tua berpakaian linen dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Yao Lao pun dengan lembut menjelaskan, pria tua berpakaian linen itu adalah ketua pertama dari menara pil kecil ini, namun dengan pengecualian leluhur maka dirinya adalah orang yang paling senior di menara pil kecil ini. Bahkan Yao Lao harus menyapanya sebagai orang dari generasi muda. Xiao Yan pun terdiam setelah mendengar hal ini. Bahkan Yao Lao harus menyambutnya sebagai seseorang dari generasi muda dan jelas senioritas ketua pertama ini benar-benar menakutkan. Sementara itu pria berpakaian linen tersebut juga sepertinya mendeteksi Xiao Yan yang sedang mengamatinya.
sehingga sepasang mata sedalam ruang berbintang dilemparkan ke arah Xiao Yan, dan fluktuasi segera melintas di mata itu dan jelas dirinya telah menemukan kemampuan sejati dari Xiao Yan. Alis Xiao Yan pun sedikit berkedut setelah tetua pertama melirik dan bergumam, betapa menakutkannya tekanan spiritual yang sangat kuat. Sementara itu dagu tetua pertama bergerak sedikit dengan cara yang tidak terdeteksi setelah memperhatikan ekspresi Xiao Yan yang tidak berubah. Lalu matanya akhirnya menjauh dan suaranya yang tua tetapi biasa bergema di telinga semua orang yang hadir. Dirinya pun berkata, hari ini adalah kesempatan langka di menara pil kecil, karena hari ini adalah seleksi tertua, dan ini bukan pertama kalinya semua orang mengalaminya, sehingga dirinya tidak akan berbicara panjang lebar tentang aturan yang terlibat. Lalu mereka dapat mengambil bahan obat dari gunung dan siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi secara alami akan menjadi pemenangnya. Dan jika tidak ada pertanyaan lagi maka bisakah mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan seleksi segera maju? Lalu beberapa balasan hormat pun datang dari sekitar lapangan terbuka setelah mendengar kata-kata tetua pertama terdengar, dan banyak tokoh segera melangkah maju dan menemukan daerah mereka sendiri untuk berdiri di lapangan terbuka. Xiao Yan pun tersenyum setelah melihat orang-orang ini melangkah maju dan berkata, dirinya juga akan maju. Xuan Yi pun tersenyum dan berkata, sebaiknya Xiao Yan melakukan yang terbaik dan jangan mempermalukan nama gurunya. Xiao Yan pun mengangguk, dan setelah itu dirinya pun keluar dari kerumunan dan menemukan ruang kosong di tengah banyak tatapan terkejut dari sekelilingnya. Ketua pertama pun menyapu matanya saat dirinya mulai menjelaskan dengan suara samar. Dirinya berkata bahwa junior ini adalah Xiao Yan, dan dirinya adalah murid Yao Chen yang merupakan juara dari pil gathering terbaru. Lalu menurut aturan dirinya juga memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan seleksi tertua. Hal ini membuat beberapa keterkejutan pun segera melintas di mata semua orang yang hadir. Namun Xiao Yan secara alami tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini, sehingga dirinya pun menutup matanya dan mulai memulihkan diri. Setelah banyak sosok tua muncul di tanah terbuka yang luas, akhirnya orang-orang yang tersisa perlahan mundur ke tepi alun-alun, dan akhirnya ketua pertama pun sekali lagi perlahan membuka mulutnya dan berkata, jika semua orang sudah siap maka silahkan untuk mulai. Suasana di lapangan terbuka pun segera menjadi tegang setelah mendengar kata-kata tetua pertama, dan ekspresi semua orang secara bertahap benar-benar menjadi serius. Lalu banyak kuali obat dengan aura luar biasa dikeluarkan dari cincin penyimpanan semua orang, bahkan banyak teriakan segera terdengar setelah kuali mendarat di tanah. Dan dengan segera setelah itu banyak api berbeda yang semuanya cukup kuat muncul di kuali obat, dan dalam sekejap suhu di seluruh alun-alun pun dengan cepat naik. Saat ini ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi muram saat dirinya melihat banyak kuali obat di sekitarnya, akan tetapi dirinya tidak mengeluarkan kuali obat, justru sebaliknya dirinya mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Lalu api ungu coklat yang berisi beberapa warna putih pekat segera bangkit dari tangannya, dan baru saja gugusan api ini muncul tiba-tiba api pun membengkak. Dalam sekejap mata api pun mulai membakar di atas kepala Xiao Yan seperti awan api. Selanjutnya api berkumpul dan dengan cepat membentuk kuali obat ungu coklat di depan banyak mata yang terpanah, dan dapat dikatakan jika kuali itu benar-benar terbuat dari api. Tentu saja trik Xiao Yan ini segera menarik banyak tatapan yang terkejut, dan banyak suara rendah dan dalam segera berbicara, itu adalah api surgawi. Sepertinya anak muda ini benar-benar membanggakan kontrol yang kuat atas nyala apinya. Namun bukankah dirinya takut kehilangan kendali selama pemurnian setelah menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali? Sementara itu iblis tua Hou yang jaraknya cukup dekat juga tertarik dengan keributan itu. Kemudian dirinya pun sedikit mengerutkan keningnya dan tawa dingin segera terdengar. Di sisi lain Xiao Yan yang dengan lembut menjentikkan jarinya saat dirinya mempelajari kuali api yang telah dirinya bentuk. Lalu nyala api naik di dalam kuali dan seketika berubah menjadi naga api yang berkeliaran di sekitar kuali obat. Saat ini Xiao Yan tidak melanjutkan proses penyempurnaan pil setelah membentuk kuali obat ini. Namun sebaliknya dirinya pun perlahan menutup matanya.
sehingga banyak orang yang tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan menutup matanya. Akan tetapi tidak ada yang berani meremehkan orang yang sangat muda ini, apalagi setelah tingkat keterampilan yang baru saja dirinya tunjukkan. Sementara itu Suan Kongze pun memandang ke arah Xiao Yan dan berkata, dirinya ingin tahu pil obat macam apa yang akan Xiao Yan rencanakan untuk disempurnakan kali ini. Yao Lao pun segera berkata, Xiao Yan pada dasarnya telah mempelajari semua yang Yao Lao tahu, dan Yao Lao belum pernah mencoba memperbaiki pil obat tingkat 9 di masa lalu. Oleh karena itu Yao Lao hanya bisa memberinya 2 jenis formula obat, dan baru saja Yao Lao berbicara tiba-tiba Xiao Yan pun membuka kedua matanya, kemudian Xiao Yan pun merentangkan jarinya dan manik berwarna zamrud muncul di antara mereka. Tentu saja kelompok berpengalaman seperti Yao Lao menyadari tujuan Xiao Yan setelah melihat manik zamrud itu muncul, dan mereka pun benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah benih bodhisattva, karena ternyata Xiao Yan benar-benar ingin memurnikan pil obat bodhisattva. Suan Yi pun mengerutkan keningnya dan berkata, tingkat tertinggi dari pil bodhisattva paling banyak dapat menarik pil lightning 9 warna, sehingga dengan begitu akan agak sulit jika Xiao Yan ingin mengalahkan iblis tua Hou. Suan Kongze dan Tian Lei Zu pun mengerutkan kening mereka. Tentu mereka telah mengetahui bahwa Xiao Yan adalah seorang elit doseng dari Yao Lao. Meskipun Xiao Yan tidak menyebutkan keadaan spiritualnya, namun dapat dengan jelas bahwa dirinya telah mencapai alam surgawi. Oleh karena itu dirinya sudah memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil obat tingkat 9, namun mereka tidak bisa mengerti mengapa Xiao Yan memilih untuk memurnikan pil bodhisattva. Yao Lao pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan tentu punya rencananya sendiri, dan berdasarkan kepercayaan Yao Lao kepada Xiao Yan, maka Yao Lao tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan meremehkan lawannya. Sementara itu mata Xiao Yan pun melayang ke kelompok Yao Lao setelah dirinya mengeluarkan benih bodhisattva. Xiao Yan pun samar-samar tersenyum setelah melihat kerutan mereka. Tentu orang-orang mungkin berpikir bahwa pengalaman pemurnian pilnya lebih rendah daripada sesepuh seperti iblis tua Hou. Namun yang mereka tidak ketahui Xiao Yan telah mengalami 100 reinkarnasi saat bermeditasi di bawah pohon bodhisattva yang memberinya banyak manfaat. Dan salah satu manfaatnya adalah pengalaman dalam pemurnian pil seperti ini. Lalu manfaat lainnya adalah Xiao Yan saat ini telah menjadi anak kesayangannya Bude Yanti, sehingga lawan jenis apapun itu tidak akan ada yang berkutik di hadapannya.